Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang kami hormati Bapak Suparya Sinulinga beserta Ibu Fadila. Jadi di sini kami dari kelompok B mata kuliah manajemen energi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai keefektifan pemanfaatan biogas pada PT Victorindo Alam Lestari. Di mana anggota kami terdiri dari Sefira Dianti dengan NIM 19011, Levita Ayuni dengan NIM 19026, Natalia Sri Fifani dengan NIM 19033, Dio Raja Pratama Nasution dengan NIM 19047, dan saya sendiri Tarisha Fazal Surya dengan NIM 19056. Nah, jadi di sini topik pembahasan kami itu terdiri dari pendahuluan, rumusan masalah dan tujuan, analisis, serta solusi yang akan diberikan melalui point of view dari seorang engineer, perusahaan maupun pemerintah. Nah, baiklah, untuk pendahuluan akan dipresentasikan oleh teman saya, Novita Ayuni. Pada Novita Ayuni, saya persilakan. Baik, yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Nah, biogas ini merupakan gas yang dihasilkan dari proses penguraian bahan organik oleh aktivitas mikroorganisme dalam kondisi tanpa adanya oksigen atau anaerobik. Biogas merupakan campuran beberapa gas dengan komponen utama adalah gas metan dan karbon dioksida dengan sejumlah kecil uap air, hidrogen sulfid, karbon monoksida, dan nitrogen. Komposisi dari biogas ini tergantung dari bahan baku pembuatannya. Jika dari kotoran manusia dan kotoran ternak biasanya menghasilkan 70% gas metan. Kemudian jika dari tumbuhan bisa mencapai 55% gas metan, dan kalau menggunakan limbah sawit bisa menghasilkan 65-75% gas metan. Selanjutnya, PT Victorindo Alam Lestari adalah anak perusahaan Permata Hijau Group, salah satu pabrik kelapa sawit yang ada di Sumatera Utara, yang sudah memanfaatkan limbah cair kelapa sawit menjadi biogas dan selanjutnya menjadi bahan bakar pembangkit listrik. Pabrik kelapa sawit PT Victorindo Alam Lestari ini sudah menggunakan energi dari biogas selama lebih dari sejak tahun 2012, tetapi pemanfaatannya belum optimal. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi operasional pembangkit listrik biogas di PT Victorindo Alam Lestari ini. Nah, disinilah akan dianalisis untuk menemukan solusi. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Natalie. Nah, selanjutnya ada bagian rumusan masalah dan tujuan. Next. Ya, pada materi kami, rumusan masalahnya merupakan penyebab perusahaan tidak optimal memanfaatkan potensi biogas yang ada dan kebijakan yang perlu dilakukan sehingga perusahaan tersebut dapat memanfaatkan potensi biogas secara optimal. Adapun tujuan dari materi ini yaitu berdasarkan masalah yang diuraikan, maka tujuannya yaitu mendapatkan rancangan strategi di dalam pemanfaatan biogas yang diolah dari limbah kelapa sawit untuk energi listrik agar pemanfaatan biogas juga semakin optimal pada perusahaan tersebut. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ais. Baik, terima kasih kepada Saudara Natalia. Untuk pemaparan selanjutnya itu mengenai analisis akan dibawakan oleh saya sendiri dan beserta teman saya Sefira Dianti. Nah, baiklah, di analisis ini kami mendapatkan 3 poin dari rumusan masalah sebelumnya, di mana yang pertama yaitu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemanfaatan biogas untuk PT Victorindo Alam Lestari ini, di mana faktor perancangan produk, faktor perancangan kesesuaian proses dan kapasitas, lokasi, mutu, SDM, integrasi rantai pasokan, serta metode perawatan itu memiliki pengaruh yang signifikan, yaitu sebesar 71,3%. Sedangkan sisanya yaitu 28,7% itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini. Nah, selanjutnya terdapat juga beberapa penyebab nih
dalam pemanfaatan biogas ini, yaitu yang pertama, belum adanya sistem pengendalian proses yang sangat ketat merupakan suatu sistem pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya yang tersedia yang kemudian diorganisir dan diintegrasikan untuk mentransformasi input menjadi output melalui proses penambahan nilai pada input tersebut. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Sefira. Poin selanjutnya adalah belum adanya penerapan proses yang terintegrasi yang membentuk suatu sistem yang saling keterkaitan untuk mengarahkan dan mengatur fungsi produksi agar berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah diputuskan. Di mana belum adanya penerapan proses yang baik dan tepat ini menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan biogas untuk energi listrik di PT Victorindo Alam Lestari yang didominasi oleh faktor perancangan kesesuaian proses dan juga kapasitas. Next. Selanjutnya point of view. Next. Point of view ini merupakan pandangan dari manajemen perusahaan, pemerintah, dan engineer yang berisi mengenai tanggapan dan solusi tentang masalah dari pemanfaatan biogas untuk energi listrik di PT Victorindo Alam Lestari. Point of view ini akan dijelaskan oleh teman saya, Dio. Ya, baik, terima kasih. Jadi selanjutnya setelah kita mengetahui tadi apa saja tujuan dan juga masalahnya, jadi kita dapat memberikan beberapa pendapat berdasarkan point of view masing-masing. Nah, jadi dari yang pertama itu dari point of view perusahaan itu sendiri. Nah, sebenarnya dari segi keuangan ini sendiri perusahaan ini sangat mampu dan layak untuk menjalankan dari wacana ini. Namun di sini pihak manajemen itu belum menunjukkan adanya komitmen untuk mengembangkan bisnis ini, dan berdasarkan analisis juga jika potensi listrik dari biogas yang diolah dari limbah kelapa sawit ini juga lumayan besar. Jadi dari hasil ini juga dapat menambah pendapatan dari CPO itu sekitar 22,5% dari produksi CPO sendiri. Nah, jadi solusi apa yang dapat diberikan dari point of view perusahaan itu sendiri, yaitu perusahaan itu sendiri dapat membuat kerjasama operasi outsourcing. Nah, yang ahli outsourcing yang ahli dalam mengoperasikan pembangkit biogas dan membuat kerjasama bagi hasil dengan pihak lain yang ahli dalam bisnis mengoperasikan pembangkit biogas. Nah, jadi ketika perusahaan itu sudah mampu untuk menjalankan bisnisnya ini, tentu saja mereka juga harus menjalin kerjasama atau kemitraan dengan ahli-ahli yang memang expert di bidangnya. Contohnya di bidang biogas di dalam studi kasus kami ini. Kemudian next. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu dari perspektif pemerintahan sendiri. Nah, jadi sejauh ini tuh belum ada peraturan khusus ataupun yang resmi tentang bahwa perusahaan itu harus mengolah sendiri limbah dari pabrik kelapa sawit agar mengurangi limbahnya. Dan juga pemerintah ini juga belum ada memberikan intensif khusus jika suatu perusahaan itu dapat menerapkannya. Jadi solusi yang kita berikan itu apa? Jadi solusi yang bisa diberikan dari point of view pemerintahan itu sendiri apa? Jadi pemerintah itu seharusnya dapat menegaskan lagi peraturan dan juga ketetapan agar perusahaan itu dapat mengolah limbahnya sendiri, baik itu menjadi pembangkit listrik dan juga menjadi halanya agar mengurangi limbah itu sendiri. Dan tentunya selain memberikan kebijakan, pemerintah juga harus memberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk proses itu sendiri, pengolahan limbahnya. Jadi bukan hanya sekedar memberikan ketetapan, tapi pemerintah juga memberikan sarana dan prasarana ke perusahaan tersebut. Next. Nah, selanjutnya yaitu dari perspektif engineering itu sendiri. Nah, sebenarnya dari perspektif engineering ini sendiri lebih memberikan solusi ya dalam hal-hal tersebut di atas. Jadi dari engineering itu sendiri perusahaan itu harus menerapkan proses yang terintegrasi sehingga membentuk suatu sistem yang saling berkaitan untuk mengarahkan dan mengatur fungsi-fungsi produksi agar berjalan lancar sesuai dengan rencana dan juga
ketentuan yang ditetapkan, yaitu mengolah limbah itu sendiri menjadi pembangkit listrik. Nah juga di engineering ini juga kita harus mampu membuat sistem pengendalian proses yang sangat ketat, di mana hal ini juga suatu sistem ini dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan kemudian dapat diorganisir dan diintegrasikan untuk mentransformasikan input menjadi output dengan maksimal, dan juga dapat mengolah limbahnya dengan baik tentunya. Jadi mungkin itu saja point of view dan juga solusi dari baik itu dari perusahaan itu sendiri, dari pemerintahan, dan juga dari perspektif engineering. Saya kembalikan ke Tarisya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Novita Yuni, Safira Dianti, Natalia, beserta Dio atas pemaparan materinya. Untuk itu berakhir sudah presentasi kami mengenai keefektifan pemanfaatan energi biogas di PT Lestari. Nah, untuk itu jika ada pertanyaan ataupun saran dipersilakan untuk berkomentar di YouTube kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.